فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa judulnya? An-naumi qabla al-isya'i liman ghuliba. Tidur sebelum isya. Haddatsana Mahmudun Haddatsana Ayyub bin Sulaiman. Hadis yang ke 500 berapa sih itu? 600 Terus ini 545 orang di sini. Sini 536. Haddatsana Ayyubu. Dapatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ayyub bin Sulaiman wa bin Bilal. Qala haddatsani قال حدثني أبو بكر عن سليمان هو ابن بلال قال حدثنا صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. Telah menceritakan kepada kami oleh Ayyub anak Sulaiman. Ayyub anak Sulaiman dia adalah anak Bilal. Berkata Ayyub telah menceritakan kepadaku oleh Abu Bakar dari Sulaiman dia anak Bilal. Berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami oleh Soleh anak Kaisan telah menceritakan kepadaku oleh Ibnu Syihab dari Urwah. Anna Aisyah taqalat bahwasanya Siti Aisyah berkata ya a'tama telah sholat isya Rasulullah SAW sepertiga malam akhir ya, atamah ini berada sepertiga awal malam atau sepertiga akhir malam berarti jam 3-an. A'tama Rasulullah SAW bil isya'i Nabi Muhammad SAW sholat isya di waktu atamah yaitu sepertiga akhir dari malam. Hatta nada Umaru as-sholata sehingga memanggil akan dia oleh Umar as-sholata. As-sholata artinya aqimus sholata. Jadi yang dibuang tuh akimu, akim, akima, akimu, fi'il dan fa'il, fi'il amar. Akimu as-sholata, dirikan oleh kalian sholat. Naman nisa wa subyanu, telah tidur perempuan-perempuan dan anak-anak. Jadi perempuan sudah tidur, anak-anak sudah tidur. Fa kharaja, maka Nabi keluar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ma yantadhiru ahadun min ahlil ardi wairukum. Tidak ada yang menunggu akan dia sholat isya oleh seseorang dari penduduk bumi
ghairukum selain kamu. Jadi yang menunggu sholat isya tidak ada di muka bumi ini kecuali umat Rasulullah SAW. Qala la yusalli yawma idzin, berkata rawi, tidak sholat Nabi ketika itu illa bil Madinah, kecuali di kota Madinah. Wa kanu yusalluna fima baina, dan mereka sahabat sholat fima pada waktu di antara yaghibas syafaku, hilang cahaya merah, ila thuluthil lail awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Malam yang pertama iya isya yang sekarang. Kalau atamah thuluthul lail al akhir yaitu jam 3-an. Jadi waktu sholat isya itu dari hilang cahaya merah, kemudian gelap gulita, asalnya maghrib itu matahari sudah tenggelam, ada cahaya merah di sebelah barat. Setelah lama kelamaan hilang cahaya itu, berganti waktu isya. Nah itu sepertiga awal dari malam. Kemudian sepertiga akhir dari malam yaitu jam 3-an pagi. Haddatsana Mahmudun yani ibn Ghailana qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarani ibnu Jurayjin qala akhbarani Nafi'un qala haddatsana Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan fa akharaha hatta raqadna fil masjid. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أليس أحد من الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يركض قبلها قبل ابن جريج. قلت li'ata'in wa qala sami'tu ibn Abbasin yaqulu a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya'i hatta raqadan nasu wastayqadu wa raqadu wastayqadu wa qama Umar ibn al-Khattab fa qala as-salata qala ata'un qala ibn Abbasin fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam kanni anzuru ilaihi al-ana yaqturu ra'suhu ma'an واضعا يده على رأسه فقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبتش إلا كذلك وقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. Telah menceritakan kepada kami oleh Mahmud. Mahmud di sini ialah anak Ghailan. Berkata Mahmud telah menceritakan hadis kepada kami oleh Abdul Razzaq. Berkata Abdul Razzaq telah menghabari kepadaku oleh Ibnu Jurayjin. Berkata Ibnu Jurayj telah memberitakan kepadaku oleh Nafi. Berkata Nafi telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah anak Umar. Ya, Abdullah anak Umar ini sahabat, anak Sayyidina Umar, Abdullah. Anna Rasulullah SAW syughila, bahwasanya Rasulullah SAW disibukkan anha darinya, lailatan pada suatu malam. Jadi Nabi disibukkan sehingga tidak sholat isya pada itu malam. Fa'akharaha, maka Nabi mengakhirkan akan itu sholat lailah, sholat malam itu, hatta raqadna, sehingga kami tertidur, fil masjid, di masjid. Tsumma stayqadna, kemudian kami bangun, tapi Nabi belum keluar. Tsumma raqadna, kemudian kami tidur lagi.
Sumastaqadna, kemudian kami bangun lagi. Jadi tidur bangun, tidur bangun. Belum juga Nabi keluar. Tsumma kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar atas kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, laisa ahadun min ahlil ardi yantadiru salata ghairukum. Tidak ada seseorang dari penduduk bumi yang menunggu, yang menanti akan sholat isya selain kamu. Artinya umat-umat terdahulu tidak ada sholat seperti sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Saking taatnya umat sahabat itu kepada Nabi, walaupun Rasulullah SAW tidak keluar dari kamar untuk sholat, tetap mereka menunggu sampai tertidur di masjid. Karena kelamaan tidur bangun, ternyata Nabi keluar, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Setelah keluar Rasulullah bersabda, tidak ada umat sebelum kamu di bumi ini yang menanti sholat seperti kalian. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sholata. Mana bacanya? Ka'anni ini kak. Fakharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ka'anni anzuru ilaihil ana. Seakan-akan aku memandang kepada Nabi sekarang. Yaqturu ra'suhu ma'an, bertetesan air dari kepalanya. Wadi'an yadahu ala ra'si, meletakkan tangannya Nabi atas kepala. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laula nasyukka ala ummati lamartuhum. Jika tidak memusyakatkan, jika tidak menyulitkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bahwa mereka sholat seperti ini. Fastabatu ato'an, maka membetulkan akan ato'. Kaifa wadu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Nabi meletakkan tangan di atas kepalanya. Kama ambahu bnu Abbasin, sebagaimana menceritakan akan dia peristiwa Nabi meletakkan tangan ke kepala oleh Ibnu Abbas. Fabaddadali ato'un, maka memberikan cara, mencontohkan kepadaku oleh Ato', baina asabihi syai'an, di antara jari jemarinya akan sesuatu, minta bedidin, dari meuraikannya. Ini tangan bukan digin tapi diuraikan. Tsumma wada'at rafasabihi ala qarnir ra'si, kemudian Nabi meletakkan ujung jari jemarinya di atas kepala. Tsumma dhammaha, kemudian Nabi merapatkannya, mengumpulkannya. Yumirruha, membulak-balikkannya. Kadzalika larrosi, seperti itu atas kepala. Hatta massat ibhamu toropal uduni, sehingga menyentuh ibu jarinya ke ujung telinga. Mimma yalil wajha, telinga yang mengiringi muka. Alas sudai, atas pelipis. Wa nahiyatil lihiyah, dan di sekitar jenggot. La yaqsiru wa la yabtushu illa kadzalik, tidak mengurangi, tidak melebihi kecuali seperti itu. Nah, jadi kayak ini. Nabi mengikut kepala kayak ini. Kemudian disambungkan ujung sama ujung, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ditarik seperti ini. Nah, jadi kayak ini lah. Kemudian ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Karena banyu tadi menetes-netes, Nabi setelah berwudu guguran banyunya. Jadi Nabi caranya yang kayak ini. Nah, turun ke bawah lagi, ke sini di ujungnya, kemudian kayak ini. Nah.
seperti wudu, seperti berwudu, cara berwudu Nabi yang di atasakan ke bawahkan lagi, kemudian ke bawah lagi. Nah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismaila haddatsana Qaisun qala li Jarir bin Abdullah kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Telah menceritakan hadis kepada kami oleh Musaddad. Berkata Musaddad telah menceritakan kepada kami oleh Yahya dari Ismail, telah menceritakan kepada kami oleh Qais. Berkata Qais berkata kepadaku oleh Jarir anak Abdullah, kunna kami ada dulu kami inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nadhara ilal qamari, tiba-tiba Nabi memandang ke atas melihat matahari, melihat bulan Lailatul Badri, bulan purnama. Nabi memandang bulan purnama. Faqala, maka Nabi bersabda, ama innakum, apakah kamu mengetahui sesungguhnya kamu satarawna rabbakum, akan melihat Tuhan kamu, kama tarawna hadza, sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Ya, Nabi keluar, kemudian waktu itu bulan purnama. Nabi mengajak sahabatnya, yuk lihat ke atas. Nabi melihat ke atas, melihat bulan purnama. Jadi ujar Rasulullah, kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan. Saking jelasnya Allah bisa dilihat. Bukan Allah itu bulan, tapi itu menisbahkan terang, jelas lah. Nah, Allah itu bisa dilihat nanti di surga dengan jelas. La tudomuna, tidak berdesak-desakan. Kalau kan berdesak-desakan nak melihat, seperti ada layar tancap bola main, karena orangnya banyak, lehernya dipanjangin kayak ini, hendak melihat itu kada jelas melihat Allah Ta'ala. Wa aula tudahuna, atau kamu tidak berdesak-desakan fi ruyatihi, pada melihat Allah. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka jika kamu sanggup bahwa kamu tidak dikalahkan atas sholat sebelum matahari, sebelum timbulnya matahari dan sebelum tenggelamnya, maka lakukanlah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fasabbih, maka ucapkanlah tasbih, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum timbul matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Artinya faidah salat sunat subuh dan salat sunat maghrib itu sangat besar pahalanya. Nah, sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau mudahan kita semua melihat Allah dalam surga, Allah itu dapat dilihat, tapi di dalam surga, bukan di dunia. Jadi di dunia ini semua nabi sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada yang melihat zat Allah secara nyata. Ya, tidak melihat Allah secara nyata. Haddatsana Hudbatu bin Khalidin qala haddatsana Hammamun haddatsani Abu Jamrah an Abi Bakr bin Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man shallal bardaini dakhalal jannata. Wa qala Ibnu Raja'in haddatsana Hammamun an Abi Jamrata anna Abu Bakr bin Abdullah bin Qaisin akhbarahu bihada. Haddatsana Isaaqu haddatsana Habbanu haddatsana Hammamun haddatsana Abu Jamrata Nabi Bakr bin Abdullah nabihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Telah menceritakan kepada kami oleh Hudbah anak Khalid berkata Hudbah telah menceritakan hadis ini kepada kami oleh Hammam telah menceritakan kepada aku oleh Abu Jamrah dari Abi Bakar anak Abi Musa dari ayahnya anna Rasulullah SAW qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man shallal bardaini barang siapa sholat ia akan dua waktu yang dingin dakhalal jannah niscaya dia masuk surga. Jadi waktu yang dingin tuh kapan yuk? Subuh dan isya. Asar tuh panas masih. Kalau isya itu kan kalau di Arab tuh lo dingin banar, panas banar. Jadi kalau subuh tuh dinginnya luar biasa. Sampai ujar orang yang bercerita sampai menusuk tulang saking dinginnya. Lalu dia bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat isya, maka orang itu termasuk dari ahli surga. Kenapa? Karena sembahyang yang sulit jadi dilakukan, apalagi yang ringan. Nah, itulah. Berkata Ibnu Raja telah menceritakan kami oleh Hammam dari Abi Jamrah bahwasanya Abu Bakar anak Abdullah anak Qais menceritakan akan di hadis seperti ini. Telah menceritakan kepada kami oleh Ishaq, telah menceritakan kami oleh Habban, telah menceritakan kami oleh Hammam, telah menceritakan kami oleh Abu Jamrah dari Abu Bakar dari Abdullah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Artinya seumpamanya sama riwayatnya man shalla al-bardaini dakhala jannah. Jadi banyak perawinya matannya sama man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Haddatsana Amr bin Asimin qala haddatsana Hammamun an Qatadah an Anas bin Malik anna Zaid bin Thabit haddatsahu annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila sholati qultu kam bainahuma qala qadru 50 aw 60 yani ayatan. Telah menceritakan kepada kami oleh Amar. Jadi kalau ada wawnya Amar. Kalau ada wawnya, kalau tidak ada waw Umar. Kalau ada wawnya Amar. Haddatsana Amru bin. Kalau wawnya tidak ada haddatsana Umaru. Jadi bedanya waw. Bukan waw atop tapi waw Amar. Haddatsana Amr bin Asimin telah menceritakan kepada kami oleh Ammar anak Asim. Qala berkata Ammar telah menceritakan kepada kami oleh Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwasanya Zaid anak Thabit membacakan hadis menceritakan hadis kepadanya. Annahum tasahharu bahwasanya mereka Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat lainnya tasahharu sahur ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baimbai sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu ila sholati kemudian mereka mendirikan salat. Qultu aku katakan ujar Zaid kam bainahuma berapa jarak di antara keduanya. Qala qadru khamsina aw sittina yakni ayatan. Sekedar membaca Quran 50 ayat atau 60 ayat subuh. Jadi subuh lawan yang dilaksanakan sholat isya oleh Nabi SAW bersama sahabat sekitar membaca ayat 50 ayat atau 60 ayat subuh. Waktu subuh masuk berarti boleh sholat isya mengakhirkan selama tidak ada fajar, tidak timbul fajar lah. Nah kalau 50 ayat itu kalau surah Baqarah 50 ayat tuh ada setengah jam lah kalau sampai lah, berarti seperempat jaman kalau galai membaca.
Nah jadi waktunya sekitar seperempat jam atau setengah jam dilawasi lah, atau seperempat jam pas subuh. Jadi boleh sholat isya. Kenapa sini waktu-waktu sholat berbeda? Agar nanti di kemudian hari tidak ada nanti yang cekcok masalah waktu isya. Kalau bapak kelahiran karena hadisnya ini sudah ada dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi agama Islam ini mudah. Tidak bisa sholat di awal waktu, bisa di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Haddatsana Asy bin Sabbahin sami'a Rawha bin Ubadah haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma farigha min suhuri ma qama Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sholati wa shalla qulna li Anasin kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholati qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan. Telah menceritakan hadis kepada kami oleh Hasan anak Sabbah. Telah mendengar ia si Hasan akan Rawh anak Ubadah. Telah menceritakan kepada kami oleh Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik. Anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zaid anak Thabit tasahhara, keduanya sahur. Jadi Nabi lawan Zaid dan Thabit karena Zaid ini anak angkat Nabi. Falamma faragha, manakala selesai keduanya dari sahur, dari sahurnya, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati, kepada sholat. Sini adalah sholat isya. Fasalla, maka sholat Nabi. Qulna li Anasin, kami berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima, berapa jaraknya di antara selesai keduanya dari sahurnya dan masuknya waktu di dalam sholat subuh. Qala, berkata Anas, qadru ma yaqra'u rajulun sinayatan, sekedar ukuran membaca laki-laki akan ayat Al-Quran 50 ayat. Nah sekitar 50 ayat itu subuh. Haddatsana Ismail bin Abi Awaisin an akhi an Sulaimana an Abi Hazimin annahu sami'a Sa'al bin Sa'din yaqul, telah menceritakan kepada kami oleh Ismail anak Abi Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Abi Hazim, bahwasanya Abi Hazim telah mendengar ia akan Sahal bin Sa'ad berkata, kuntu, aku dahulu, atasahharu, bersahur, fi ahli, di keluargaku, tsumma yakunu sur'atun, kemudian bersegera kepadaku an adrika salat al-fajri, bahwa aku mendapati salat subuh Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Jadi bersegera dia pergi ke masjid Madinah supaya ketemu waktu subuh bersama Rasulullah SAW. Teruskan lagi lah. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala akhbarana Al-Laitsu an Uqailin an ibni Shihabin qala akhbarani Urwatu bin Zubairi anna Aisyah akhbarathu qalat kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina sholata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Telah menceritakan kepada kami oleh Yahya anak Bukair, berkata Yahya telah menghabarkan kepada kami oleh Laits dari Uqail dari Ibni Syihab, berkata Ibni Syihab telah menceritakan kepada aku oleh Urwah dari Zubair bahwasanya Aisyah menceritakan akan dia, qalat, berkata Aisyah, kunna, kami semua, nisaul mu'minati, wanita perempuan-perempuan yang beriman,
Yashhadna kami yashhadna menyaksikan mereka itu ma Rasulullah sallam bersama Rasulullah sallam salat al-fajri salat subuh mutalaffiatin bimurutihinna berselimut dengan mukanna mereka. Tsumma yang qalibna kemudian pulang ila buyutihinna ke rumah mereka. Hina yaqdina sholata ketika ditunaikan sholat. La yarifun ahadun tidak ada yang mengenal oleh seseorang minal ghalasi dari gelapnya. Artinya sholat isya itu tidak ada lagi cahaya matahari. Karena wanita-wanita beriman sholat bersama Rasulullah SAW berangkat dan pulangnya tidak dikenal satu sama lain karena sudah gelap. Itulah waktu isya. Bahari kan ada seperti sekarang ada jam, ada alarm. Haddatsana Abdullah bin Maslamata an Malikin an Zaid bin Aslama an Atha bin Yasarin an Busri bin Sa'idin wa anil A'raji yuhadditsunahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla ittatla syamsu faqad adraka subha man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-'asra. Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah anak Maslamah dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Busrin anak Sa'id, dari A'raj. Mereka menceritakan hadis kepadanya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa adroka menemui mendapati minas subhi dari waktu subuh rakaatan satu rakaat qabla an tatlu'a syamsu sebelum timbul matahari. Jadi sembahyang subuh sudah rakaat matahari timbul itu sudah masuk waktu subuh. Karena rakaat pertama masih subuh. Rakaat kedua timbul matahari, apakah batal atau tidak? Tidak, teruskan aja. Sudah sah sholat subuhnya dalam waktu subuh. Faqad adraka subha maka dia sudah mendapati sholat subuh. Wa man adraka atamul asri siapa yang mendapati satu rakaat dari asar qabla an taghruba syamsu sebelum matahari tenggelam faqad adraka al-asra maka sungguh dia mendapati sholat asar. Artinya sembahyang asar dapat serakaat maghrib sudah masuk waktu dapat itu waktu asar, tidak usah diqodho ya. Karena sibuk atau karena tertidur atau karena ketemu sama orang yang dia cintai. Ada mamanya misalnya laos mana kalau terdapat berpindah saking asiknya parak maghrib sudah sholat misalnya gitu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Nabi Salamah bin Abdurrahman an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallam qala man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholata. Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah anak Yusuf berkata ia telah menceritakan kepada kami oleh Malik dari anak Syihab dari Abi Salamah anak Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat maka sungguh ia mendapatkan satu rakaat dari sholat. Artinya siapa yang sembahyang dapat serakaat waktu itu pindah waktu lain maka sudah dapatlah dia. Sembahyang subuh serakaat timbul matahari, sembahyang zuhur limbah itu asar dapat serakaat sudah seterusnya. Wallahu a'lam. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Hisham wallahu a'lam.